Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kurikulum 1984 dan kurikulum 1994. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fahri Nur Hafiz, NIM 1018210122, akan mempresentasikan tentang definisi kurikulum 1984 dan juga karakteristiknya. Tokoh penting dalam lahirnya kurikulum 1984 adalah Dr. Koni R. Setiawan. Lahirnya kurikulum 1984 sebagai perbaikan atau revisi dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1975. Dasar yang menjadi perubahan kurikulum 1984 adalah: 1. Ketidakselarasan antara materi kurikulum dengan peserta didik. 2. Terdapat ketidaksinambungan antara program kurikulum dan pelaksana sekolah. 3. Terlalu padatnya kurikulum yang harus diajarkan di setiap jenjang. Dengan problematika yang muncul, dianggap sudah tidak sesuai lagi pada masa 1975, maka lahirlah kurikulum 1984. Adapun karakteristik dari kurikulum 1984. Karakteristik kurikulum 1984. Kurikulum 1984 bertitik berat pada siswa atau biasa disebut CBSA, cara belajar siswa aktif. Adapun karakteristik kurikulum 1984 yaitu: 1. CBSA merupakan suatu upaya dalam pembaharuan pendidikan dan pembelajaran pada saat ini. Pendekatan yang digunakan CBSA yaitu menitikberatkan pada keaktifan siswa yang merupakan inti dari kegiatan pembelajaran. 2. Dalam CBSA, kegiatan belajar diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti mendengarkan, berdiskusi, membuat sesuatu, menulis laporan, memecahkan masalah, dan membentuk gagasan, juga menyusun rencana dan sebagainya. 3. Materi pembelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Apa itu pendekatan spiral? Pendekatan spiral yaitu pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasaan materi pembelajaran. Jadi semakin tinggi kelas siswa tersebut, maka materinya pun semakin susah. 4. Menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Konsep-konsep yang dipelajari siswa harus didasarkan kepada pengertian, baru kemudian diberikan latihan setelah mengerti. Jadi, sebelum pembelajaran dimulai, guru harus memberikan pengertian-pengertian terlebih dahulu, apa yang akan dipelajari oleh siswa, dan konsep-konsep dasarnya. Lalu, siswa barulah diberikan latihan dan juga tugas berdiskusi untuk memahami lebih lanjut apa yang diterangkan oleh guru. 5. Menggunakan pendekatan keterampilan proses. Keterampilan proses adalah pendekatan belajar mengajar yang memberi tekanan kepada proses pembentukan keterampilan untuk memperoleh pengetahuan dan mengkomunikasikan perolehannya. Pendekatan keterampilan proses diupayakan dilakukan secara efektif dan efisien. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbar, NIM 18210140. Di sini saya akan memaparkan tentang ciri-ciri kurikulum 1984. Kurikulum ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi kepada tujuan instruksional, didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Oleh karena itu, sebelum memilih atau menentukan bahan untuk yang akan diajarkan, harus dirumuskan dulu tujuan apa yang harus dicapai siswa, tujuan apa yang akan dicapai oleh siswa. Yang kedua, pendekatan pengajaran berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif atau yang biasa dikenal dengan CBSA.
Pendekatan ini merupakan pengajaran yang memberikan kesempatan untuk siswa lebih aktif, lebih berintelektual, terlihat secara fisik, mental, emosional, memperoleh belajar secara maksimal, baik dalam ranah kognitif, efektif, maupun psikomotor. Yang ketiga, materi pembelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral-spiral. Adalah pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran itu. Semakin tinggi kelas dan jenjang sekolah, semakin dalam dan luas materi pelajaran yang akan diberikan. Yang keempat, menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum bersikap untuk mengkonsep-konsep yang dipelajari siswa harus didasarkan kepada pengertian, lalu diberikan latihan setelah mengerti untuk menunjang pengertian. Untuk alat praga sebagai media yang digunakan untuk membantu siswa memahami konsep yang dipelajarinya. Jadi di sini siswa diberikan dulu konsep terlebih dahulu, seperti kerangka untuk bahan materinya. Yang kelima ada materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan dan kematangan siswa. Pengertian materi ini berdasarkan tingkat kematangan mental siswa, maupun konkret atau semi konkret. Yang terakhir ada menggunakan pendekatan keterampilan proses. Keterampilan proses adalah pendekatan belajar mengajar yang memberi tekanan kepada proses pembentukan keterampilan, dan untuk memperoleh pengetahuan diupayakan dilakukan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi untuk lebih efisien dan efektif diterapkanlah menggunakan pendekatan keterampilan proses. Terima kasih. 1984. Yang pertama itu ada kelebihannya. Kelebihannya pendekatan belajar yang memberikan siswa aktif dalam proses pengajaran, memberikan peluang atau ruang bagi siswa untuk mengembangkan kemampuannya di ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua itu ada kekurangannya. Kekurangannya yang pertama itu posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Yang kedua, kurangnya kondusif dalam pembelajaran pada kurikulum 1984 dikarenakan dengan sistem berdiskusi dalam kelas mengakibatkan ketidakefektifan dalam belajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum 1994 serta karakteristik yang dimiliki kurikulum 1994 ini. Nah, kurikulum 1994 ini mengembangkan dengan mengkolaborasikan dengan kurikulum sebelumnya. Jadi, kurikulum 1994 ini biasanya mengkombinasikan dengan kurikulum sebelumnya. Nah, dalam kurikulum 1994 ini juga bisa dikatakan kurikulum yang sangat padat. Mengapa? Karena di setiap pembelajaran yang diterapkan dalam kurikulum ini selalu menekankan isi dan materi yang terus-menerus kepada siswa. Nah, karakteristik yang dimiliki oleh kurikulum 1994 ini yaitu sebagai penyempurna kurikulum sebelumnya. Nah, yang sudah tadi saya paparkan bahwasanya kurikulum ini menyempurnakan kurikulum pada sebelumnya. Nah, yang kedua mendapatkan porsi yang tepat antara tujuan yang ingin dicapai. Jadi kurikulum ini menekankan agar tujuan yang dicapai bisa terlaksana akan nantinya pembelajaran. Nah, yang ketiga itu mempertimbangkan aspek yang terkait. Nah, maksud mempertimbangkan aspek yang terkait ini, jadi mempertimbangkan mata pelajaran yang ada di kurikulum 1994 ini. Nah, selanjutnya tidak
mempersulit guru dalam mengimplementasikannya. Maksud dari sini, dalam kurikulum ini biasanya mempermudahkan guru dalam setiap hal pembelajarannya. Nah, dalam karakteristik kurikulum ini juga pembelajaran dengan menggunakan catur wulan. Biasanya kita pembelajaran dalam satu semester, tetapi dalam kurikulum 1994 ini menggunakan catur wulan. Nah, selanjutnya pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pembelajaran yang sangat padat. Nah, jadi di sini siswa dituntut akan materi dan pembelajaran yang terus-menerus dalam kurikulum ini. Nah, selanjutnya itu bersifat populasi. Nah, maksud bersifat populasi ini semua kurikulum yang ada di negara Indonesia itu diserempakkan atau disamaratakan. Jadi semua sekolah berhak akan mengembangkan kurikulum tersebut. Nah, selanjutnya melibatkan pembelajaran siswa agar aktif. Nah, di sini guru sangat melibatkan siswa agar siswa lebih aktif dalam pembelajarannya, tidak terus guru menerus yang menerangkan atau yang menjadi penceramah, tetapi dalam kurikulum ini guru menekankan siswa agar berperan aktif dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu sesuai dengan konsep dan pengajaran. Nah, dalam kurikulum ini sangat disesuaikan dengan apa yang diterapkan dalam kurikulum 1994. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuwandira. Saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri kurikulum tahun 1994. Yang pertama, pembagian tahap sekolah dengan catur wulan. Yang kedua, materi di sekolah menekankan untuk padat. Jadi, materi pelajarannya menjadi lebih padat. Misalkan dalam proses pembelajarannya guru lebih memadatkan materi pada siswa, jadi guru tidak selalu menjelaskan materi, tetapi lebih kepada latihan-latihan soal yang lebih banyak lagi. Kemudian yang ketiga, kurikulum 1994 bersifat populasi. Jadi kurikulum ini memberlakukan satu strategi atau sistem kepada seluruh siswa untuk siswa, tetapi kurikulum ini bersifat inti. Maksudnya, jadi tidak semua sekolah bisa menerapkan sistem kurikulum ini. Jadi di setiap daerah misalkan yang tidak terjangkau untuk memberlakukan kurikulum ini, jadi menerapkan jadi guru-guru ini menerapkan strategi yang biasa saja, yang hanya sekedar kemampuan untuk menjelaskan, seorang guru menjelaskan materi. Jadi metode pengajarannya itu lebih kepada guru yang menerangkan, bukan siswa yang siswa yang aktif begitu kalau di luar sistem kurikulum. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan guru memilih strategi sendiri dan menerapkan siswa untuk aktif. Nah, berkenaan dengan yang tadi bahwa guru itu lebih menggunakan strategi sendiri dalam proses pembelajaran. Misalnya dalam metode tanya jawab atau dalam metode penyampaian materi, guru bisa memilih strategi, misalnya strategi membaca, strategi inquiry atau apapun itu. Kemudian siswa ini dituntut untuk aktif ini, maksudnya siswa jadi dibuat penasaran dengan pengajaran, dengan materi-materi yang guru sampaikan, sehingga nantinya siswa itu akan lebih tertarik untuk bertanya kepada guru atau menyampaikan tanggapannya mengenai materi-materi yang sudah guru jelaskan. Kemudian dalam pengajaran suatu mata pelajaran disesuaikan dengan pokok pembahasan, tentu saja ya. Jadi guru ini lebih menyesuaikan kepada materi-materi yang ada dalam buku. Kemudian yang selanjutnya, pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak. Maksudnya adalah
materi yang ada dalam pembelajaran itu diberikan contoh-contoh yang lebih nyata dalam kehidupan. Jadi contoh-contoh dalam materi itu dicontohkan dalam kehidupan yang nyata. Kemudian pengulangan materi yang sulit dilakukan untuk membuat siswa lebih paham. Misalnya dalam pembelajaran matematika, jadi guru harus lebih mengulang-ulang lagi, harus lebih melatih lagi siswanya. Kemudian dalam IPA juga sama seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Deski Para dari kelas A2 2018. Saya di sini ingin menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan kurikulum 1994. Yang kelebihannya yang pertama adalah penggunaan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam pembelajaran. Jadi dari proses belajar mengajar itu guru harus memberikan strategi yang cocok dan tepat untuk siswa itu agar siswa itu lebih mengerti dalam proses belajar mengajar. Terus yang kedua ada tahap pembelajaran yang memudahkan siswa dari yang termudah hingga yang susah. Jadi ada tahap-tahapnya dalam melakukan proses pembelajaran, ada tahap-tahapnya dari yang mudah sampai yang susah untuk siswa itu agar bisa lebih memahami apa sih maksud pembelajaran materi tersebut. Terus ada kekurangan kurikulum 1994. Yang pertama, ada terlalu padatnya dalam kurikulum 1994 ini seperti mata pelajarannya. Jadi mata pelajarannya itu lebih padat, lebih banyak daripada mata pelajaran kurikulum tahun ini. Ada juga beban siswa terlalu berat dalam mata pelajarannya karena banyaknya materi yang diperoleh. Jadi maksudnya karena tadi kan mata pelajarannya terlalu banyak, jadi kayak tugas-tugas menumpuk kayak gitu. Jadi itu menjadi beban tersendiri bagi siswanya. Terus ada kurangnya ketidakselarasan tingkat berpikir siswa dengan kurikulum tersebut. Jadi tingkat berpikir siswa dengan kurikulum tersebut itu bentrok, tidak sama, yang mengakibatkan siswa kemana, kurikulum kemana. Jadi ya bisa lah kurikulum kita pakai, tapi proses berpikir siswa kitanya itu yang harus kita perhatikan juga, dia masuk nggak ke dalam kurikulum itu, nyambung nggak ke dalam kurikulum itu. Cukup sekian penjelasan dari saya.